Hey, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel ini, jumpa lagi di Setiawan Official, jumpa lagi di video-video sharing. Kali ini kita sedikit berbeda karena kita akan coba secara audio, bagaimana kira-kira nanti bisa dikomen di bawah, enak audio apa video gitu ya. Jadi tolong di komen teman-teman, enaknya itu audio apa video. Baik teman-teman, hari ini atau pada kesempatan kali ini kami coba untuk membuat audio tentang sesuai dengan thumbnail, sesuai dengan judul, yakni tentang pikiran alam bawah sadar ya. Pikiran alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar. Apa tuh pikiran bawah sadar? Apa itu alam bawah sadar? Mungkin teman-teman di luar sana banyak yang sudah tahu atau mungkin baru mendengar kata-kata alam bawah sadar. Iya, apa itu alam bawah sadar? Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, tentang bawah sadar, silakan klik like-nya, klik subscribe yang belum subscribe, dan juga terima kasih yang sudah stay di channel ini. Semoga rezeki kita semua bertambah berkah, bertambah barokah dan lancar, amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita coba untuk membahas tentang alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar kita. Jadi apa sih alam bawah sadar itu dan apa sih alam sadar itu gitu. Di luar sana banyak video-video, banyak diterangkan bahwasanya alam bawah sadar itu seperti ini, alam bawah sadar seperti ini. Banyak cara-cara alam bawah sadar. Banyak orang-orang sukses itu yang mereka metodenya menggunakan alam bawah sadar mereka, jadi bukan alam sadar mereka. Jadi apa alam bawah sadar itu? Sebelum saya jelaskan, saya kasih pemahaman dulu. Jadi 80% keberhasilan kita itu hampir 80% keberhasilan seseorang itu ditentukan oleh alam bawah sadar mereka. Celakanya banyak di antara kita yang tidak tahu bagaimana caranya mengoptimalkan, bagaimana caranya memakai atau bagaimana caranya beraktivitas atau mengaktifkan alam bawah sadar kita. Itu celakanya. Padahal menurut riset, menurut penelitian itu 80% keberhasilan seseorang ditentukan oleh alam bawah sadar mereka. Kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu lah. Jadi coba ya, pelan-pelan kita akan bahas, kita akan jelaskan tentang alam sadar versus alam bawah sadar. Oke. Jadi sebelumnya, kalau teman-teman belum memakai handset, silakan pakai handsetnya dulu. Kalau teman-teman belum memakai earphone, silakan dipakai earphone-nya dulu biar lebih jelas, biar lebih tenang, dan juga cari posisi yang aman, cari posisi yang sangat senyaman mungkin, dan dengarkan penjelasan ini baik-baik itu teman-teman ya. Oke, di dalam diri manusia itu terdapat yang namanya otak. Betul ya, setuju ya? Di dalam diri manusia terdapat yang namanya otak, yang membedakan antara manusia dengan makhluk hidup yang lain, hewan, tumbuhan ya. Jadi otak ini fungsinya untuk berpikir. Itu fungsi otak. Jadi kita sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa diberikan sesuatu yang namanya otak ini, memang tujuannya untuk berpikir. Jadi harus kita gunakan untuk berpikir nih, bukan malah kita sulit atau kita malas untuk berpikir. Berarti kalau kita sulit atau malas untuk berpikir, artinya otak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu tidak kita maksimalkan gitulah. Jadi kita berpikir lah, di dalam otak manusia itu gunanya untuk berpikir, untuk berpikir. Bagaimanakah pikiran itu terjadi? Nah, ini mulai kita bahas pelan-pelan. Berpikir itu ada dua, berpikir yang kita sadari dan berpikir yang tidak kita sadari tapi ada di dalam otak kita. Paham ya? Berpikir yang kita sadari, kita tahu bahwa kita sedang memikirkan sesuatu,
kita tahu bahwa otak kita sedang memikirkan atau bekerja memikirkan sesuatu, ada juga yang otak kita ini bekerja mengakses informasi dari luar, memikirkan sesuatu, tapi kita tidak sadar. Nah, mulai dari sini mulai paham ya. Jadi alam sadar itu hubungannya dengan pikiran sadar. Alam bawah sadar hubungannya dengan pikiran bawah sadar, gitu ya. Kebanyakan 90% dari kita itu menggunakan alam sadar kita. Kita bangun pagi sampai tidur malam lagi, itu banyak yang menggunakan alam sadarnya, gitu. Banyak yang menggunakan alam sadarnya. Padahal yang berpengaruh lebih banyak di dalam kehidupannya adalah alam bawah sadar. Yang berpengaruh banyak itu alam bawah sadarnya. Tapi kita tidak paham, kita tidak sadar, ya memang kita tidak tahu, ya maklum lah, namanya juga nggak tahu ya nggak salah. Makanya teman-teman, sekali ini saya coba untuk berbagi ilmu yang saya ketahui, berbagi ilmu yang mungkin sesuai pengalaman saya dan sesuai dengan apa yang saya dapat, apa yang saya pelajari tentang yang namanya ilmu alam bawah sadar ini. Jadi alam sadar itu suatu kondisi bagaimana otak kita, bagaimana diri kita itu menyadari apa yang kita lakukan. Kita melihat, contoh nih, kita melihat mobil, kita sadar kalau kita melihat mobil itu, gitu loh. Di sisi lain, alam bawah sadar kita juga melihat sesuatu yang kita tidak tahu apa yang dilihat. Dari sini sedikit paham ya. Jadi alam sadar itu ya kita melihat mobil, kita melihat rumah, kita belajar membaca, itu alam bawah sadar kita yang anggapan kita berpengaruh besar. Yang wujudkan alam sadar kita ini, kita membuka mata ini alam sadar kita. Kita mungkin tidak tahu bahwasanya di luaran sana banyak orang-orang berhasil dengan alam bawah sadarnya, gitu lah. Alam bawah sadar kita juga bekerja meskipun pada saat kita tidur. Bayangkan, alam sadar kita hanya bekerja pada saat kita melek, pada saat kita beraktivitas, pada saat kita bangun. Tapi alam bawah sadar kita, dia juga bekerja pada saat kita istirahat, pada saat kita tidur, pada saat kita santai, pada saat kita rileks. Itu alam bawah sadar kita bekerja. Oke, itu tentang alam sadar dan alam bawah sadar. Sudah paham ya? Jadi alam sadar itu adalah alam atau pikiran sadar itu adalah pikiran yang kita tahu dan kita mengetahui bahwasanya pikiran kita sedang berpikir tentang suatu hal. Kita sadar akan hal itu. Contoh, kita merasakan, kita melihat sesuatu, kita tahu bahwasanya kita sedang melihat sesuatu itu, gitu loh. Nah, alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar itu bekerja terus menerus bahkan saat kita istirahat, bahkan saat kita tidur tanpa kita sadari. Itu alam sadar dan alam bawah sadar. Oke, selanjutnya bagaimana alam sadar bekerja dan bagaimana alam bawah sadar bekerja. Kita kalau alam sadar sudah paham ya, bekerjanya pada saat kita melakukan sesuatu dan kita sadar akan sesuatu itu kita lakukan, itu alam sadar. Jadi tema kali ini kita membahas tentang bawah sadar saja, lebih detailnya gitu. Alam bawah sadar itu suatu alam, suatu pikiran, suatu alam yang berada di bawah sadar kita. Namanya saja bawah sadar, artinya pada saat kita tidak sadar, alam itu sebenarnya bekerja, entah pada saat kita tidak sadar atau dalam keadaan kita tidak tahu atau tidak menyadari. Itu alam bawah sadar kita bekerja sesuai dengan namanya bawah sadar. Kalau biasanya di video-video yang lain atau mungkin di materi-materi yang lain itu diibaratkan seperti gunung es yang ada di tengah laut. Gunung es yang ada di tengah laut. Pada saat kita berada di permukaan laut, itu yang kelihatan hanya puncak gunungnya.
kelihatan kecil sekali dari dasar laut, tapi di bawah dasar laut, di bawah permukaan laut itu gunungnya sangat besar sekali. Itulah alam bawah sadar kita. Itulah alam bawah sadar kita, itulah pikiran bawah sadar kita. Dia lebih besar daripada alam sadar kita. Dia bekerja sesuai dengan apa yang kita lihat. Dia bekerja sesuai dengan apa yang kita lihat, sesuai dengan apa yang terjadi, sesuai dengan apa yang kita dengar, sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tanpa kita menyadari kalau alam bawah sadar itu merespon semuanya, bahkan pada saat kita tidur dan kita tidak tahu. Nah, itu celakanya seperti ini. Pada saat kita ngomong negatif, pada saat kita melihat yang negatif, pada saat kita mendengar yang negatif, atau lingkungan kita berada di lingkungan negatif, secara tidak sadar alam bawah sadar kita itu merespon semuanya. Makanya tidak banyak orang berkata bahwa kesuksesan seseorang itu bukan karena pendidikannya, bukan karena ilmunya, tapi karena lingkungan di sekitarnya. Oke, selanjutnya, alam bawah sadar itu lebih cepat menyerap, lebih cepat masuk dengan sesuatu yang kita lihat, apa yang kita dengar secara konsisten atau secara berulang-ulang, meskipun tanpa kita sadari. Meskipun tanpa kita sadari. Jadi memori bawah sadar kita itu merekam semua kejadian dari mulai kita kecil ya sampai hari ini, itu semuanya terekam jelas di dalam alam bawah sadar kita. Dia akan terasa semakin jelas, dia akan bahkan terjadi pada saat sesuatu itu atau keadaan itu dimasukkan berulang kali ke alam bawah sadar tanpa kita sadar. Ingat, tanpa kita sadar. Makanya kekuatan pikiran itu bahaya. Bukan pikiran sadar kita, tapi pikiran bawah sadar kita. Contoh, kalau kita ngomong pikiran sadar, pada saat kita sadar nih, ini contoh yang sering digunakan oleh teman-teman semuanya. Pada saat kita sadar, bisa nggak kita loncat pagar yang tingginya 3 meter? 2 meter lah, nggak tinggi-tinggi. Pada saat kita sadar, bisa nggak kita meloncati pagar yang tingginya 2 meter? Nggak mungkin. Ya nggak, jelas nggak bisa lah. Iya, memang jelas nggak bisa. Pada saat kita sadar, kita tiba-tiba ingin loncat pagar yang tingginya 2 meter, nggak bisa. Tapi pada saat kita dikejar oleh binatang buas, dikejar harimau, dikejar oleh anjing, dikejar oleh orang gila mungkin, itu tiba-tiba di depan kita ada tembok tingginya 2 meter. Karena buntu dan karena kita panik, kita kepepet, tiba-tiba kita loncat aja dan berhasil. Malah kita kaget sewaktu berada di seberang tembok. Loh, saya kok bisa loncat ya? Itu yang main bukan alam bawah sadar kita. Itu yang main bukan alam sadar kita, tapi alam bawah sadar kita, maaf. Yang main alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar kita itu pada saat kita tidak sadar, kita kepepet, kita nekat, kita pokoknya dalam keadaan terdesak, itu dia kadang-kadang muncul. Makanya kita bisa meloncati pagar yang tingginya 2 meter. Itu alam bawah sadar. Ingat, yang pertama, alam bawah sadar akan merekam semuanya, akan menyimpan di dalam memori kita apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan tanpa kita sadari. Jadi hati-hati teman-teman, hati-hati. Contoh, pada saat kita sering sekali melihat sesuatu tanpa kita sadari ya. Contoh misalkan
kita menaruh sebuah barang, katakan menaruh sebuah handphone kita, smartphone kita di almari. Kita menaruh handphone kita di almari, ya, di laci gitu ya. Terus kita tinggal aktivitas, entah itu cuci baju, entah itu mandi, entah itu makan, entah itu bersih-bersih rumah. Setelah itu kita lupa mencari kemana-mana, kemana tadi handphone saya, tanya orang tua, tanya adik, tanya kakak, nggak ada yang tahu, dan kita nggak tahu kemana tadi kita menyimpan atau menaruh HP kita. Kita panik macam-macam, nggak akan ketemu. Terus tiba-tiba kita kecapean untuk mencari, udahlah istirahat dulu, capek cari. Tiba-tiba dia muncul, oh di sini tadi. Itu alam bawah sadar yang main. Pada saat kita sadar, ya, kita mencari lupa. Karena memang memori sadar kita itu sangat terbatas. Pikiran sadar kita terbatas. Memorinya terbatas. Gitu loh. Memorinya terbatas. Kita lupa tadi naruh HP di mana. Karena kita tinggal aktivitas yang lain. Tapi alam bawah sadar kita menyimpan secara rapi. Pada saat kita tenang, pada saat kita santai, pada saat kita nyaman, dia akan muncul. Dan alam sadar kita menangkap, oh di sini tadi saya taruh. Itu contoh. Tuh teman-teman ya. Jadi alam bawah sadar ini pengaruhnya sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Kekuatannya sangat luar biasa, 1000 kali lipat lebih besar daripada alam sadar kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Contohnya tadi sudah saya sebutkan, salah satunya kita meloncat pagar dan sebagainya. Itu alam bawah sadar. Semakin banyak kata-kata positif, semakin banyak kata-kata positif, semakin banyak yang kita lihat positif, semakin banyak kita berada di lingkungan positif, alam bawah sadar kita juga menangkap hal-hal yang positif dan akan menarik hal-hal yang positif yang berada di luar. Nah, ini nanti ada di materi atau di selanjutnya, yaitu hukum tarik menarik, yang mungkin teman-teman sudah tahu semuanya. Jadi saya singgung sedikit. Alam bawah sadar kita itu bisa menarik sesuatu yang berada jauh dari kita. Percaya nggak teman-teman? Nah, itu nanti selanjutnya ya, mungkin di video, di konten selanjutnya. Jadi alam bawah sadar kita itu bisa menarik semua hal yang ada di luar, asalkan hal itu kita masukkan secara kontinu, kita masukkan secara konsisten ke dalam alam bawah sadar kita. Entah itu pikiran, entah itu ucapan, entah itu penglihatan, entah itu keadaan. Dia bisa menarik. Nyambung dari awal tadi yang saya katakan, orang sukses itu lebih banyak, ya, dia menggunakan alam bawah sadarnya. Mereka sudah mengetahui bagaimana caranya mengontrol alam bawah sadar. Mereka sudah mengetahui bagaimana cara mengoptimalkan alam bawah sadar mereka. Jadi apapun yang mereka inginkan dimasukkan ke dalam alam bawah sadar secara terus menerus. Akhirnya alam bawah sadar kita akan menarik hal yang masih jauh tadi. Kita pengen ini, ya oke, pengen ini, kita masukkan ke dalam alam bawah sadar secara terus menerus, dan barang itu akan datang. Loh, kok ajaib ya? Memang ajaib. Nanti ada di hukum tarik menarik lah. Intinya di video kali ini, audio kali ini ya, video audio ini kita hanya membahas tentang apa itu alam sadar, apa itu alam bawah sadar. Sebelum saya akhiri video ini, saya menitip pesan kepada teman-teman semua, tolong dijaga pikirannya, tolong dijaga penglihatannya, tolong dijaga pendengarannya. Jangan sampai terlalu sering memikirkan, melihat, mendengarkan hal-hal yang negatif. Karena tanpa kita sadari, alam bawah sadar kita merekam semua aktivitas kita walaupun kita sedang istirahat. Oke teman-teman,
Bagi yang kurang jelas bisa komentar di bawah. Bagi yang suka video ini silahkan di like. Yang merasa video ini bermanfaat silahkan di like. Selanjutnya insya Allah nanti akan kita bahas tentang bagaimana cara membuka atau mengoptimalkan alam bawah sadar, dan juga hukum tarik menarik dan sebagainya. Jadi di awal ini kita coba hanya menjelaskan tentang apa itu alam sadar dan alam bawah sadar. Pesan terakhir tadi saya ulangi, hati-hati dengan pikiran Anda, hati-hati dengan penglihatan Anda, hati-hati dengan perasaan Anda, hati-hati dengan telinga Anda, hati-hati dengan lingkungan Anda, karena kita tidak tahu alam bawah sadar kita pada saat itu membuka, pada saat itu alam bawah sadar buka, dan apapun yang kita masukkan ke dalam bawah sadar kita akan bisa menjadi kenyataan kalau itu sering kita lakukan. Kalau sesuatu negatif sering kita masukkan ke dalam alam bawah sadar, itu akan bisa menjadi kenyataan. Bagaimana caranya alam bawah sadar buka, bagaimana cara mengoptimalkan alam bawah sadar, tunggu video selanjutnya. Sementara kita akhiri cukup sampai sekian. Terima kasih yang sudah menonton atau mendengarkan video audio ini. Kalau masih kurang jelas bisa tanyakan ke kolom komentar, kalau bisa saya jawab, atau mungkin dengarkan kembali audio ini. Begitu teman-teman, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.